Halo, selamat datang semua. Kembali lagi bersama saya, Faris Zagifari, praktisi SEO dengan beberapa tahun pengalaman dan hobi bermain bola di akhir pekan. Kali ini kita akan membahas tentang penyebab traffic website mendadak turun atau fenomena saat traffic website ini mendadak turun. Lalu solusinya apa? Nah, jadi penurunan traffic yang mendadak ini adalah salah satu mimpi buruk nih buat orang SEO ya, kaget pasti. Nah, jadi gimana cara kita nemuin akar masalahnya dan tentunya bagaimana cara menemukan solusinya juga. Kapan traffic dikatakan mendadak turun? Jadi kita bisa lihat dari pola grafiknya misalkan di GSC atau G4 di mana terbentuk pola seperti gunung kayak gini. Tuh kalau dari mau saya gerakannya kayak gini atau parabola begini. Nah, garis grafik pada G4 atau GSC ini awalnya stabil atau naik tiba-tiba menutur turun tajam membentuk gambar gunung atau parabola. Nah, tapi selain itu juga bisa kelihatan juga dari jauh dari all time high ini atau traffic tertinggi dalam satu hari atau periode tertentu. Nah, jumlah kunjungan harian ini merosot jauh dibandingkan angka tertinggi sebelumnya. Tanpa adanya perubahan strategi kampanye internal dari tim. Jadi eh, nggak ada yang diketahui apa yang sedang dilakukan sehingga si traffic ini mendadak turun. Tentunya juga bukan fluktuasi harian. Problem ini terjadi secara beruntun pada halaman-halaman yang biasa jadi penopang traffic. Nah, selama ini jadi semacam penggendong untuk trafficnya. Nah, penyebabnya apa aja dan yang bukan jadi masalah sebenarnya adalah salah satunya adalah faktor musim. Nasib bisnis ini punya peak season dan low season. Sangat wajar jika traffic mendadak turun ketika mulai transisi ke low season. Terus ada akhir pekan, industri tertentu memang kerap mengalami penurunan signifikan saat weekend karena penurunan aktivitas pencarian pengguna. Ya, termasuk yang kayak lagi Enda sih, kesehatan itu termasuk yang drop kalau weekend. Terus ada fenomena Google Dance, di mana fluktuasi posisi itu terjadi pada hama utama saat Google melakukan penyesuaian indeks sebelum kembali ke posisi awal. Terus kalau Anda biasanya dapat Google Discover atau pertama kali dapat Google Discover akan bisa melihat ketika jumlah trafficnya turun banget ketika sudah nggak masuk lagi di Discover. Nah, ada juga nih penyebab yang perlu evaluasi lebih lanjut nih. Contohnya pergerakan kompetitor. Kompetitor yang lebih agresif dalam mengoptimasi konten atau situsnya ya dari baik itu dari technical atau off page itu dapat merebut visibilitas yang sudah Anda punya. Jadi share of voice atau visibilitas dia lebih bagus. Ya kira nggak cuma menggeserkan peringkat website, bisa geser visibilitas juga bahkan ya konversi. Habis itu ada update algo Google, baik itu yang dari core update atau spam update. Akhirnya karena algo perubahan algo ini bisa terjadi penurunan traffic yang signifikan. Apalagi jika ternyata Anda melakukan teknik spam yang mengakali mesin cari. Bisa juga karena pergeseran demand pasar di produk jasa yang memang sudah nggak relevan lagi dan munculnya tren baru, akhirnya bisa bikin trafficnya turun drastis. Jadi yang audit itu bisa lama-lama turun 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 itu bisa bikin meledak turun trafficnya ya karena juga kembali lagi ya SEO itu fungsinya adalah nangkap demand. Itu bisa juga ada masalah pada technical SEO. Nah, halaman pengelambung traffic ini bisa ada kendala teknis seperti broken link, terblokir rebus txt, server error, dan lain sebagainya. Nah, jadi action plan-nya apa nih kalau website kita trafficnya mendadak turun? Pertama, filter data dulu. Cek GSC sama G4, identifikasi apakah penurunan ini terjadi di seluruh halaman atau hanya terjadi di URL tertentu aja. Nah, di gimana caranya kita bisa cek yang difference click periodenya, kita bisa lihat, kita bisa bagian, kita bisa filter berdasarkan yang penurunannya, nah, dilakukan berdasarkan penurunan dari klik. Nah, kita bisa cek nih, apakah memang hanya URL itu doang, satu satu URL, atau bahkan terseluruh rata. Dan ini bisa dilihat juga dari posisi rata-ratanya juga, apakah ada kenaikan atau enggak. Kalau ada kenaikan, memang ada penurunan visibilitas. Terus, ya tentunya jalanin juga SEO audit, itu wajib. Ya, pakai crawl tools seperti Screaming Frog atau Ahrefs atau tools apapun yang bisa cek error teknis, masalah indeks, atau ada blokir dari txt. Dan tentunya, ya, sangat pentingnya, baik itu analisis data di sini maupun audit adalah untuk menemukan root cause dari kenapa si website ini trafficnya mendadak turun.
Nah, analisis nih, apakah penyebabnya masuk kategori ya memang fluktuasi aja, yang nanti akan kembali lagi seperti semula, atau memang ada masalah kritis yang perlu evaluasi, kayak kompetitor lebih agresif, ada Google update, terus ada demand yang berubah, atau mungkin ada error di technical ratio. Contohnya nih, solusinya nih, sesuai dengan akar masalah. Kalau karena Google update, nah review kembali nih, respon polisi. Terus dilihat backlog lagi. Apa yang kira-kira panduannya yang dilanggar dari website kita. Terus lakukan audit konten juga, hapus atau perbaiki konten yang dianggap berkualitas rendah. Terus sesuaikan kembali isi halaman dengan niat pencarian atau source intent pengunjung. Nah, satu lagi ya, review lagi, lihat lagi backlognya. Optimasinya ada yang kira-kira melanggar nggak? Kalau yang nggak melanggar, jangan lakukan lagi. Terus misalnya lagi nih, kalau kan masalahnya karena technical SEO, ya baik itu broken link bla 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 ya, perbaikin broken linknya. Terus redirectnya juga kalau ternyata bermasalah, perbaiki juga. Terus kalau halaman terobos SEO terblokir, bikin halaman yang terblokir, bikin apa? Segera lakukan rekonfigurasi lagi, bikin lagi rebus tag-nya revisi. Ya kalau ada no index tag, ya no indexnya lepas. No nickel juga termasuk kalau ada masalah. Ya, intinya sih kalau traffic meledak apa meledak turun itu nggak usah panik. Jangan lupa juga cek dampaknya ke bisnis. Yang penting ada tetap tenang dan rasional. Nah, jadi panik itu ya akhirnya cuma bikin lebih buruk aja sih. Yang penting adalah tetap tenang, jaga komposur, analisa data, dan temukan root cause-nya. Itu aja. Nah, kadang-kadang tuh ternyata memang hanya Google Data aja sih. Kalau memang Anda nggak ada pernah ngelanggar atau nggak pernah ngakal yang mencari, ya ujung-ujungnya cuma Google Data biasa aja. Kecuali mungkin kompetitor Anda lebih agresif ya, itu ya hal yang berbeda. Dan tentunya kita harus lihat juga nih, kalau trafficnya turun, tapi kalau di kinerja ke bisnisnya, misalkan kayak prospeknya atau revenue-nya nggak turun atau yang nggak terlalu berapa signifikan, ya oke, tinggal perbaiki aja, nggak usah terlalu panik. Nah, masalahnya ya turun traffic belum tentu juga nih, lead saya turun. Kan kita bisa lihat nih, halaman yang turun itu halaman yang mana aja. Kalau memang nggak ngaruh ke revenue atau ngaruh ke konversi, apalagi kalau SEO gula konversi, ya nggak usah dipikirin banget, santai aja. Ya ujung-ujungnya kita kembali ke KPI yang sudah disepakati. Ya, apakah website Anda lagi ngalamin ini mendadak turun trafiknya? Ya, saya bisa lakukan SEO audit untuk Anda. Jadi saya coba lakukan SEO audit untuk ketemuin akar masalahnya secara akurat dan presisi. Tentunya habis itu saya juga rumuskan action plan yang kira-kira bisa dilakukan. Ya, sejauh ini saya udah lama SEO audit juga, termasuk yang websitenya mendadak turun. Waktu itu pernah ada yang legal. Dan saya udah coba kasih rekomendasi dan lagi mereka praktekkan. Semoga traffic website mendadak turun ini tidak dialami teman-teman dan tentunya ya saya ngerti ini pasti bikin panik, tapi yang penting adalah tetap rasional, lakukan analisa data, temukan apa penyebabnya dan rumuskan solusinya serta praktekkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.